Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang analisa permasalahan kemiskinan dari aspek hukum dan sosiologi di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Nama saya Hendri Aswan, mahasiswa pasca sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Watampone. Kemiskinan ditinjau dari aspek hukum. Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan seorang atau individu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan karena sulitnya akses untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga seseorang atau individu sulit untuk mendapatkan atau bertahan hidup dikarenakan perekonomian atau penghasilannya tidak dapat menghidupi dirinya dan ataupun keluarganya. Akibat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang atau individu melakukan hal-hal atau tindakan ataupun perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, pembunuhan, penjarahan, pemerasan, perampokan, dan lain sebagainya, yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dapat diancam pidana penjara yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Individu atau seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerasan, maupun penipuan atau sebagainya disebabkan faktor ekonomi yang dimana sebagian perekonomian masyarakat di Indonesia tidak mampu menghidupi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, sebagian masyarakat melakukan perbuatan yang melawan hukum agar bisa bertahan hidup tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak. Yang penting bagi mereka yang tidak bisa bertahan hidup terlepas dari apakah perbuatan itu haram atau halal. Kemiskinan ditinjau dari aspek sosiologi. Kemiskinan merupakan problematika yang telah mendunia sehingga dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi. Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, dan papan, disebabkan oleh faktor ekonomi yang kurang memadai. Pemerintah di Kabupaten Bone dalam mengurangi angka kemiskinan telah melakukan berbagai upaya agar angka kemiskinan di Kabupaten Bone dapat berkurang. Upaya agar angka kemiskinan dapat berkurang seperti pemerintah Kabupaten Bone memberikan bantuan secara rutin dalam program kemiskinan kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Namun bantuan dari pemerintah tersebut untuk diberikan kepada warga yang tidak mampu atau miskin belum mampu secara signifikan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bone. Disebabkan sebagian masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Bone belum mampu secara optimal mengelola dana tersebut untuk bertahan hidup, dikarenakan karena tidak mempunyai skill atau kemampuan untuk bagaimana uang dari pemerintah tersebut bisa dikelola secara tepat. Selain itu, permasalahan yang muncul dari pemberian bantuan secara rutin kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin, yaitu terkadang bantuan berupa uang dari pemerintah tidak tepat sasaran. Yang kategori mampu diberikan bantuan, sedangkan kategori yang tidak mampu tidak diberikan bantuan dari pemerintah. Hal ini tentu merupakan permasalahan yang perlu ditangani secara serius agar pembagian dana berupa uang tersebut bisa tepat sasaran diberikan kepada kategori orang yang tidak mampu secara ekonomi atau miskin. Adapun faktor-faktor yang penyebab kemiskinan di Kabupaten Bone menurut pendapat saya yaitu satu,
faktor ekonomi, yang kedua faktor pendidikan, yang ketiga faktor usia, yang keempat faktor kemalasan, dan yang kelima adalah faktor gengsi. Jadi solusi untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bone menurut pandangan saya yaitu yang pertama, pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara untuk mengurangi angka kemiskinan, sebaiknya pemerintah menjalankan amanat konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 13 pasal 34 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Olehnya itu, untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bone, sebaiknya pemerintah memelihara saja warga negara yang betul-betul miskin agar angka kemiskinan dapat berkurang. Yang kedua, pemerintah dalam memberikan bantuan kepada warga yang tidak mampu atau miskin, sebaiknya memberikan skill atau kemampuan kepada warga penerima bantuan, agar warga tersebut bisa mengelola bantuan berupa uang dari pemerintah secara tepat. Misalnya, pemerintah memberikan pelatihan wirausaha dengan mendatangkan pembicara atau narasumber yang berkompeten di bidang wirausaha untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang menerima bantuan untuk kategori warga yang tidak mampu atau miskin. 3. Sebaiknya pemerintah juga menggratiskan biaya pendidikan kepada warga yang tidak mampu agar ia bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Alasannya karena salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan adalah tingkat atau derajat pendidikan seseorang. 4. Untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bone, pemerintah seyogyanya mengundang investor dari luar sehingga dapat tercipta lapangan kerja yang diprioritaskan kepada para penduduk lokal Kabupaten Bone. Yang kelima atau yang terakhir yaitu memperbarui data warga miskin sehingga tidak terlalu memanjakan warga yang seharusnya tidak layak menerima bantuan dan menjauhkan ketergantungan warga atas bantuan pemerintah. Di sini berbicara masalah memperbaharui warga karena yang kami temukan di lapangan bahwa terkadang yang menerima bantuan itu memiliki datang untuk menerima bantuannya di pos yang telah ditentukan oleh pemerintah menggunakan roda 2 dan ada juga yang menggunakan roda 4. Disinilah terlihat bahwa pengumpulan data warga miskin itu tidak seakurat dan tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Yang mana terakhir data kemiskinan adalah diambil dari personil atau yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu BPS yang tidak melibatkan pemerintah desa dan aparatnya, sehingga dari pihak BPS tersebut hanya melihat dari luarnya saja. Umpamanya dia jalan atau turun ke desa, dari personil atau aparat dari BPS hanya melihat dari luar. Contohnya dia cuma melihat posisi atau kondisi rumah seseorang, namun itu tidak menjadi jaminan bahwa keadaan rumah bisa menjamin bahwa orang itu tergolong miskin atau tidak mampu. Karena terkadang orang yang jelek rumahnya di pedesaan atau di perkampungan biasanya kebanyakan juga memiliki sawah atau kebun yang luas, atau memiliki anak yang sudah mampu, yang sudah mapan, atau berlebihan, tapi dia tidak mau tinggal bersama anaknya dan memilih untuk tinggal sendiri. Jadi mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.